Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan 11 kita akan membahas tentang expert system atau yang bisa sering kita ketahui adalah sistem pakar. Nah, untuk sistem pakar sendiri adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah secara normal, memerlukan keahlian seorang pakar. Yang digunakan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien, mekanisme inferensi untuk memecahkan masalah. Jadi, secara langsung, yang dinamakan dengan sistem pakar adalah sebuah sistem di mana sistem ini diciptakan untuk menggantikan peran sebuah ahli atau peran seorang pakar. Bisa disebutkan misalkan bagaimana kita yang sering kali kita dengar ataupun sering kali kita jumpai pada periode kali ini adalah bagaimana sistem pakar atau mendeteksi seseorang ya bila mana dia terjangkit sebuah penyakit COVID-19. Nah, tentunya sistem pakar seperti ini sudah mulai dikembangkan agar masyarakat nantinya bisa tidak hanya bisa konsultasi untuk seseorang ya, seseorang yang disebut dengan manusia ya, berkonsultasi dengan manusia untuk menunjukkan apakah dengan gejala tersebut bisa dibilang COVID-19 ataupun tidak. Nah, dengan adanya sistem pakar ini, maka bisa menggantikan peran seorang dokter dalam menganalisis sebuah keluhan pasien yang nantinya dapat disimpulkan bahwa pasien A positif ataupun tidak. Nah, ini adalah definisi dari sistem pakar. Sekali lagi, di mana untuk sistem ini dibuat bertujuan untuk menggantikan atau dapat membackup sebuah keahlian seorang pakar. Adapun manfaat dari sistem pakar diantaranya satu, masyarakat awam atau non pakar ya atau orang yang bukan bidangnya dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Yang sudah saya bilang, misalkan masyarakat tidak mengerti tentang masalah COVID-19, dia tidak harus menemui dokter, tapi cukup mengisi sebuah form tentang keluhan yang dirasakannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, menambah efisiensi kerja dan hasil solusi kerja. Tentunya dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang karena tidak hanya diselesaikan oleh satu orang saja. Tentu dari sistem yang sudah dapat diakses oleh satu, dua, bahkan ratusan orang dapat mengakses sekaligus. Penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Tentunya ada penghematan waktu di mana user ataupun seseorang tidak perlu mengantri untuk mengkonsultasikan sebuah permasalahan tertentu ke seorang ahli atau ke seorang pakar. Yang keempat, memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Dan 5, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Sehingga terjadi sebuah penyimpanan knowledge atau terdapat sebuah database tentang sebuah keahlian seseorang yang dapat tersimpan dalam sebuah sistem. Seandainya seorang tersebut anggap saja meninggal dunia, maka untuk pengetahuannya tetap masih bisa digunakan oleh orang lain. Keenam, memungkinkan penggabungan beberapa bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk kombinasi. Tentunya sangat diperlukan adanya sebuah kombinasi untuk membuat sistem pakar, di mana ada seorang yang ditugaskan untuk membuat sistem dan juga ada seseorang yang memang ahli di bidang tersebut. Ingat ya, seorang ahli atau seorang pakar belum tentu bisa membuat sistem pakar.
tetapi diperlukan seseorang yang memang mempunyai keahlian dari mulai coding ataupun dari memulai desain untuk membuat sebuah sistem pakar. Maka terjadi sebuah penggabungan dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Nah, perbandingan antara pakar manusia atau pengetahuan manusia dengan sistem pakar, yang pertama terbatasnya waktu, karena manusia membutuhkan istirahat. Tentunya seperti dokter, dia membutuhkan jam kerja, ya dari jam berapa sampai jam berapa untuk konsultasi. Sedangkan sistem pakar tidak terbatas, ya 24 jam nonstop dari Senin sampai Minggu, karena dia bekerja secara by system. Lalu tempat akses bersifat lokal pada suatu tempat kerja di mana pakar berada. Dapat digunakan di berbagai tempat. Nah, bila kita ingin ke dokter tentunya harus ke klinik atau ke rumah sakit. Tetapi untuk sistem pakar yang penting kita dapat mengakses ya dimanapun dan kapanpun. Pengetahuan bersifat variabel dan dapat berubah-ubah tergantung situasi. Pengetahuan bersifat konsisten. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari sistem pakar, di mana dia tidak bisa langsung mengupgrade dari sebuah permasalahan yang tiba-tiba muncul baru. Misalkan seperti gejala COVID-19, misalkan ada klaster baru, tentu sistem pakar ini tidak bisa langsung mengupdate, harus dimasukkan lagi sistem knowledge pengetahuan yang baru. Sedangkan pada pakar manusia bisa segera mengadaptasi tentang perubahan variabel. Kecepatan untuk menemukan solusi sifatnya bervariasi, tergantung dari seseorang dalam menganalisa suatu permasalahan. Tentunya berbeda-beda antara seseorang A, B, ataupun C. Kecepatan untuk memberikan solusi konsisten dan lebih cepat daripada manusia. Nah, untuk memberikan solusi karena dia sudah memiliki database, maka bisa dijamin akan cepat. Sedangkan kalau pakar manusia, seandainya ada sifat lupa, mereka pun harus mencari informasi ke teman yang lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Biaya yang harus dibayar untuk konsultasi biasanya mahal, karena membutuhkan jasa manusia. Sementara sistem pakar biaya yang dikeluarkan lebih murah, karena sifatnya universal. Nah, ini adalah perbandingan pengetahuan pakar manusia dan sistem pakar itu sendiri. Nah, kelemahannya daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, tentunya akan ada pengurangan atau kinerja manusia yang sudah beberapa kita temukan, misalkan ketika kita terjadi sebuah permasalahan ketika kita belanja di Tokopedia, misalkan teman-teman semuanya pernah mengalami kendala, di situ ada sebuah sistem bakar, sebuah solusi, di mana biasanya sudah by system. Tinggal kita klik aja permasalahan yang umum terjadi pada konsumen itu apa. Nanti ada step by stepnya. Kita klik, lalu ada hasilnya yang harus kita lakukan. Nah, tentunya dengan adanya sistem seperti itu, maka mengurangi yang namanya customer service gitu. Misalkan seharusnya ada 100 customer service yang bisa melayani pelanggan, karena ada sistem bisa jadi dikurangin menjadi 50. Nah, ini disebut dengan daya kerja manusia menjadi berkurang. Lalu pengadaan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional. Nah, kenapa lebih sulit? Karena sistem pakar ini cenderung untuk kedepannya akan menemukan sebuah permasalahan yang baru dan tidak dapat langsung terupdate. Tentunya permasalahan ini akan semakin kompleks bila muncul sebuah variabel tentang permasalahan yang baru. Perbandingan perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar. Fokus pada solusi, sedangkan fokus pada permasalahan. Jadi kalau perangkat lunak konvensional dia langsung fokus kepada solusi. Sedangkan untuk sistem pakar dia mendetail dulu permasalahan apa yang dihadapi oleh si konsumen. Pengembangan dapat dilakukan secara individu, pengembangan dilakukan oleh tim kerja. Jadinya yang namanya perangkat lunak sistem pakar dia bekerja sebagai tim, di mana mereka akan mengumpulkan sebuah knowledge pengetahuan yang mungkin suatu saat nanti akan ada variabel baru yang bisa mereka masukkan ke dalam sebuah sistem.
yaitu pengembangan secara sekuensial dan juga untuk sistem pakar pengembangan secara iteratif. Ciri dan karakteristik sistem pakar. Pengetahuan sistem pakar merupakan sebuah konsep, bukan berbentuk numeris. Ya, jadinya yang namanya sistem pakar itu berupa konsep bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dalam sebuah kasus tertentu yang benar-benar harus didatangkan seorang ahli. Informasi dalam sistem pakar tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten, subjek terus berubah dan tergantung pada kondisi lingkungan, sehingga keputusan yang ambil bersifat tidak pasti dan tidak mutlak ya atau tidak, tetapi menurut ukuran kebenaran tertentu. Nah, ini adalah kekurangan dari sistem pakar ya. Tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten karena setiap seseorang mengalami permasalahan dengan step by step secara berbeda. Ya, tentunya di sini dalam sistem pakar tidak konsisten dari permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3 bisa menjadi random. Ya, misalkan saya sendiri, ya mungkin di orang lain permasalahan nomor 1, tapi ketika saya menghadapi justru permasalahan 3 ini adalah permasalahan pertama yang harus saya hadapi. Yang ketiga, kemungkinan solusi sistem pakar terhadap suatu permasalahan adalah bervariasi dan mempunyai banyak pilihan jawaban yang dapat diterima. Semua faktor yang ditelusuri memiliki ruang masalah yang luas dan tidak pasti. Nah, tentunya dalam sistem pakar yang solusi yang diberikan itu adalah opsional atau bisa beberapa yang disarankan. Tentunya seperti kesalahan pembelanjaan online dalam Tokopedia, ketika sudah ditemukan jawabannya atau solusi yang terakhir, mungkin ada beberapa solusi yang akan dihasilkan oleh sistem pakar tentang sebuah permasalahan yang kita hadapi dalam berbelanja online. Perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar dapat terjadi setiap saat, bahkan sepanjang waktu, sehingga diperlukan kemudahan dalam modifikasi sistem untuk menampung jumlah pengetahuan yang semakin besar dan semakin bervariasi. Nah, tentunya dalam membuat sebuah sistem pakar, kita membuatnya jangan membuat variabel atau permasalahan ini secara permanen ya, tetapi buat sefleksibel mungkin. Artinya, di samping seseorang membuat sebuah sistem, ada seseorang lain lagi yang dapat mengupdate ataupun menginformasikan sebuah permasalahan yang baru tanpa harus merombak skrip atau tanpa harus membuat ulang sebuah program tersebut. Pandangan dan pendapat setiap pakar tidak akan selalu sama, yang oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa solusi sistem pakar merupakan jawaban yang pasti benar. Setiap pakar akan memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan faktor subjektif. Nah, tentunya terdapat sebuah perbedaan dalam menganalisa sebuah permasalahan. Misalkan dari penanganan deteksi penyakit virus COVID-19 dari Dr. A mengklarifikasikan bahwa jika seseorang mengalami seperti gejala A, B, C, D, dan sekian, dianggap sebagai orang yang terindikasi COVID-19. Sedangkan Dr. B mengklarifikasikan bahwa cukup ini aja, ya dia pasien tersebut bisa dinyatakan sebagai COVID-19. Nah, tentunya di sini ada perbedaan pandangan dalam menganalisa sebuah sistem. Bagaimana sistem ini kita dibuat hanya mengacu ke seseorang tersebut. Lalu keputusan merupakan bagian terpenting dari sistem pakar. Sistem pakar harus memiliki solusi yang akurat berdasarkan masukan pengetahuan meskipun solusinya sulit sehingga fasilitas informasi sistem harus selalu diperlukan. Nah, output dari sistem pakar ini adalah solusi ya. Solusi yang tepat yang dapat diakses secara by system. Nah, repotnya kalau permasalahan yang kita hadapi tidak ada di database-nya sistem pakar. Nah, tentu ini akan mengurangi atau tidak ada kepuasan dari diri kita dalam menerima jawaban dari sistem pakar. Nah, ini yang masih sulit beberapa diterima untuk sistem pakar di Indonesia ini karena dari responden masyarakat kurang antusias untuk menggunakan sistem pakar
ataupun dari sistem pakar itu sendiri kurang bisa memberikan jawaban yang memuaskan atau kepada konsumen. Bidang-bidang pengembangan sistem pakar ada kontrol. Contoh pengembangannya banyak ditemukan pada kasus pasien rumah sakit, di mana dengan kemampuan sistem pakar dapat dilakukan kontrol terhadap cara pengobatan dan perawatan melalui sensor data atau kode alarm dapat memberikan solusi terapi pengobatan yang tepat bagi pasien. Nah, ini yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Desain. Contoh sistem pakar desain adalah PIS yang dibuat oleh Dinabos pada tahun 1980 untuk membantu desain pengembangan sirkuit elektronik. Diagnosis merupakan pengembangan sistem pakar terbesar seperti diagnosis penyakit, kerusakan mesin kendaraan, kerusakan komponen dan tersebutnya. Nah, ini adalah sering sekali banyak ya untuk diagnosis, ya artinya menyelesaikan sebuah permasalahan baik yang terjadi pada sebuah mesin, penyakit ya ataupun komponen komputer. Instruksi merupakan pengembangan sistem pakar yang sangat berguna dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, di mana sistem pakar dapat memberikan instruksi dan pengajaran tertentu terhadap sebuah topik permasalahan. Jadi cenderung untuk memberikan sebuah instruksi step by step. Lalu ada interferensi. Pengembangan bidang ini melakukan proses pemahaman terhadap situasi dari beberapa informasi yang direkam. Jadinya untuk interferensi lebih dibutuhkan untuk pengembangan pada sebuah sistem. Karena dalam proses ini dia akan terus merecord dari informasi yang terus diterimanya. Monitor. Bidang ini hanya digunakan militer seperti penggunaan sensor radar, kemudian kemungkinan menganalisa dan menentukan posisi objek berdasarkan posisi radar tersebut. Lalu perencanaan banyak digunakan dalam bidang bisnis dan keuangan sebuah proyek. Lalu prediksi. Sistem pakar ini merupakan memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan informasi model dan permasalahan yang dihadapinya. Nah, tentunya dalam prediksi ini sangat kompleks sekali. Biasanya dikerjakan tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Dan proyeknya ini merupakan sebuah proyek yang berkesinambungan atau berkelanjutan yang informasi datanya record dari tahun ke tahun sehingga dapat dianalisa ke depan kemungkinan akan terjadi seperti apa. Seleksi. Sistem pakar dalam seleksi mengidentifikasi pilihan terbaik dari beberapa pilihan kemungkinan solusi. Nah, tentunya dari seleksi ini akan menghasilkan sebuah solusi yang terbaik bila mana kita tidak menemukan solusi yang terbaik. Lalu simulasi. Sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi kondisi yang ada dan menampilkan dalam bentuk simulasi. Contohnya adalah program plan yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi, di mana program tersebut mampu menganalisa hama dari berbagai kondisi suhu dan cuaca. Nah, ini merupakan sebuah sektor yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem pakar. Nah, sekian untuk materi seperti ini. Untuk sistem pakar ini sendiri, kebanyakan mahasiswa dijadikannya sebagai bahan skripsi. Ya, banyak sekali bahan-bahan skripsi dari universitas lainnya dengan menggunakan sistem pakar sebagai tema yang diangkatnya. Nah, oleh sebab itu, bila mana kalian tertarik dengan sistem pakar, bisa kalian angkat untuk menjadikan sebuah skripsi. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.